Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah Dia pergi untuk kembali. Mari kita bersama membaca Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. LAI memberikan judul Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita, bukan hanya membaca, tapi kita mau merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, dalam kondisi pandemik seperti ini, kemarin Bapak Jokowi sempat mengatakan, kita akan memerangi kondisi ini. Tapi kemudian beliau meralat dan beliau mengatakan, mari kita berdamai dengan COVID-19 ini. Mari kita memulai dengan kehidupan normal yang baru. Apa itu normal yang baru? Saya akan memberikan sebuah contoh dalam sebuah klip, di mana ini terjadi dalam sebuah mall di Thailand, sebuah shopping mall yang terbesar di mana mereka mempersiapkan new normal dengan proteksi kesehatan yang baik. Silakan diputar. Ikon siap. Anak-anak dan semua keluarga diharapkan menggunakan masker. Dan ada alat deteksi apakah dia suhunya dingin atau hangat. Penyemprotan disinfektan di mana-mana. Dan semua barcode digunakan. Diberikan jarak satu dengan yang lainnya. Dan ketika berbelanja disediakan sarung tangan supaya aman. Bahkan semua pembelanjaan dibayar lewat barcode, tidak lagi menggunakan uang. Lihat tempat makannya, semuanya diberikan jeda, diberikan jarak. Bahkan selalu ada hand sanitizer di mana-mana. Di lift pun diarahkan menghadap kemana. Bahkan ketika akan pergi ke tempat wisata, sudah diberikan jarak-jarak tertentu supaya tidak sembarangan orang berjejal atau berdekatan. Mereka melakukan kebersihan dengan sangat baik. Mereka menyediakan visi robot, di mana tempat bermain dilakukan dan dibersihkan dengan baik. Disinfektan disemprot ke seluruh sebagian mall. Semua dipastikan kebersihannya. Setiap pegawai-pegawai yang bekerja di shopping mall itu pun harus dikontrol. Sehingga orang tidak takut lagi ketika mereka akan pergi berkunjung ke mall. Saudara, ini adalah sebuah contoh new normal, gitu ya. Ketika kita dalam kondisi seperti ini tidak selamanya kita akan terkungkung di rumah, kita akan perlu dengan kondisi yang baru, normal tapi new. Dengan catatan-catatan tertentu, begitu ya. Saudara, saya pikir tidaklah mudah, bukan? Tadi
kita semua teman-teman pada saat melayani kita tidak pakai masker. Tapi ketika kita datang ke tempat ini kita semua pakai masker, melindungi diri kita. Saudara, tidaklah mudah. Pakai masker itu membuat rasanya engap gitu ya. Nafas seperti tidak leluasa, tidak lega. Tapi saudara, jika itu diperlukan, maka itu akan baik untuk pribadi kita, baik juga untuk sesama kita. Saudara, saya pikir bukan hanya kita saat ini yang mengalami new normal. Di dalam masa-masa pandemik ini, kita butuh beradaptasi. Tetapi saudara, pada zaman Alkitab, murid-murid Yesus pun, dia mengalami apa artinya new normal. Saudara, mohon Alkitabnya tidak ditutup ya, Kisah Rasul pasal yang pertama. Saudara, ketika selama ini murid-murid hidup 3,5 tahun bersama dengan Yesus, melayani bersama, melakukan kegiatan bersama sampai pada harinya Yesus harus mati di kayu salib. Dan pada hari ketiga, Yesus bangkit. Benar mereka menangis, benar mereka kehilangan guru, sosok yang sangat mereka kagumi, yang sangat mereka hargai. Tapi saudara, ada yang paling membuat mereka lebih bergumul lagi. New normal mereka. Ketika Yesus mengatakan, aku akan pergi ke rumah Bapakku. Dan saudara, itu bukan 3 hari. Tapi itu sampai pada kesudahannya. Saudara, pasti tidak mudah. Walaupun memang setelah itu Yesus bangkit, dia dalam 40 hari dia menampakkan diri dan di situ murid merasa, masih ada Yesus yang bersama-sama dengan kami. Ketika kami kehabisan makan, Yesus menyediakan. Ketika kami bingung, kami bisa konsultasi kepada Yesus. Tapi saat ini, murid-murid harus benar-benar membiasakan diri dengan new normal. Tanpa kehadiran Yesus secara fisik. Saudara, tidaklah mudah hal ini. Tetapi bukankah kita sama-sama harus belajar ya? Kalau kita sendiri juga dengan kondisi new normal, kita pasti tidak mudah. Mungkin juga banyak di antara kita yang tidak siap. Tapi itu mari kita belajar. Kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam fase seperti ini, tidak mungkin Dia tinggalkan kita sendirian. Saudara, mari kita sesuai dengan judul kita. Kita akan membagi 2 bagian. Yang pertama dia pergi dan yang kedua dia untuk kembali, gitu ya. Saudara, dia pergi, di sini kita akan baca dari ayatnya yang ke-9. Di situ dikatakan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, yaitu Yesus, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, ketika Yesus mengajak murid-murid ke bukit dan tiba-tiba Yesus naik. Tadi di awal ada narasi video yang lebih menunjukkan tentang hal ini. Saudara, ketika masih bisa melihat mungkin masih tenang. Tapi ketika awan telah menutupi dan Yesus tidak kelihatan di situ, rasa khawatir itu kembali mulai muncul. Tapi saudara, pertanyaannya, Allah pergi kemana sih? Yesus pergi kemana sih? Dan apa yang Yesus lakukan? Saudara, saya pikir kita semua sebagai orang percaya secara teori, kita tahu Yesus pergi ke surga bersama dengan Bapaknya yang mulia. Tempat yang kudus, tempat yang suci, tempat yang mulia. Apa yang dia lakukan? Saudara, kadang kalau kita berpikir kenapa sih Yesus harus naik? Bukankah bangkit itu cukup? Bukankah bangkit itu sudah menunjukkan bahwa Yesus hidup, I'm alive? Tapi menurut Yesus tidak. Hari kenaikan ini adalah hari yang sangat penting. Karena apa yang Yesus lakukan? Dia bukan cuma naik ke surga, tapi dia menyediakan bagi kita tempat yang mulia. Tempat yang kekal, di mana bagi setiap kita yang percaya kepada-Nya, yang mengaku Dia sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, tidak perlu khawatir. Kapanpun Tuhan panggil, tempat kita sudah tersedia. Already, but not yet. Already, maksudnya sudah tersedia,
sudah siap, tetapi not yet. Karena kita belum dipanggil Tuhan. Karena Tuhan belum datang kembali. Saudara, suatu hal yang sangat indah ketika Allah naik ke surga, menyediakan tempat, memberikan jaminan yang kekal. Kita gak perlu khawatir lagi, gak perlu ragu lagi. Tapi saudara, justru yang sangat aneh muridnya. Mari kita memperhatikan Alkitab kita ayatnya yang ke-6. Saudara, situ dikatakan ayatnya yang ke-6, sebelum Yesus naik ke surga, muridnya bertanya demikian. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, ini adalah ambisi yang salah. Karena ketika Tuhan berkali-kali datang, 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-murid, dia selalu menjelaskan tentang apa itu kerajaan sorga. Tetapi murid-murid, paradigma murid-murid cuman sampai di kerajaan dunia. Loh Tuhan, sampai berapa lama lagi kerajaan Israel ini? Israel ini kan umat pilihan. Israel ini adalah bangsa yang kau pilih. Kenapa engkau tidak memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, murid-murid berambisi. Kalau Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel, mungkin saja murid-murid punya bagian, gitu ya. Ada yang jadi menteri, gitu ya. Dengan pangkat mereka masih, wah kita murid-murid Kristus, pasti kita punya jabatan dunia nih. Saudara, ambisi yang salah ada di benak, di paradigma para murid. Mereka lupa bahwa Yesus sudah berkali-kali menyatakan tentang kerajaan Allah. Yohanes 20 ayat yang ke-17, ketika hari pertama Yesus bangkit, dia berjumpa dengan Maria Magdalena, dan saat Maria ingin menyentuh dia, Yesus berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetap pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Kemudian pada Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga juga dikatakan, kepada mereka ia di sini Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari dia menampakkan diri. Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, Yesus ngomongin kerajaan Allah. Tetapi murid mikirinnya kerajaan dunia. Yesus memikirkan yang kekal, yang jauh lebih mulia. Tetapi murid cuma memikirkan yang fana, yang sepele, yang sederhana, yang tidak kekal sifatnya. Saudara, ini sangat bertolak belakang. Sehingga saat itu Yesus harus menjawab mereka, ayatnya yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, di situ Yesus ingin mengcounter para murid. Hei para murid, pikiranmu itu ya jangan cuma di dunia terus. Ketika engkau memikirkan dunia terus, maka dirimu akan kecewa. Dirimu tidak akan pernah dilegakan. Tidak pernah mengalami sukacita yang sejati. Tapi Yesus menawarkan hal yang lebih indah, hal yang lebih mulia, yaitu kerajaan Allah. Saudara, bagaimana dengan setiap kita hari ini? Mungkin pertanyaan yang sama kita seringkali bertanya kepada Tuhan, bukan? Tuhan, berapa lama pandemik ini? Aku sudah bosan di rumah. Anak-anakku dia rindu dengan teman-temannya untuk bermain. Gereja Tuhan kosong sudah hampir 2 bulan ini. Sampai berapa lama Tuhan?
Mungkin dengan perasaan hancur kita terus bertanya, Tuhan, mengapa Engkau tidak cepat-cepat memulihkan bangsa ini? Engkau tidak cepat-cepat memulihkan dunia ini. Satu dunia mengalami COVID-19. Tapi saat ini Tuhan Yesus ingin mengcounter juga bagi setiap kita. Engkau, hai anakku, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, terkadang ada hal yang Tuhan izinkan kita untuk benar-benar surrender, berserah, dan percaya total kepada Dia. Karena Dia pasti sanggup untuk memulihkan. Dia akan pasti sanggup membereskan hal ini. Jangan pikiran kita hanya terletak kepada dunia, terletak kepada virus, terletak kepada kondisi ekonomi kita yang semakin merosot. Saudara, saya bukan mengajari kita tidak realistis. Saya pun juga masih hidup di dunia. Saya pun beberapa kali hati saya hancur ketika saya harus ke gereja dalam kondisi yang kosong. Tapi di situ saya menyadari bahwa apa yang menjadi bagian Tuhan, kita gak bisa menerka-nerka. Begitu banyak bukan orang yang memprediksikan, oh nanti bulan Juni, oh nanti bulan Desember selesai, oh Januari. Saudara, daripada kita menunggu dan memprediksikan, memikir-mikirkan hal ini, bukankah Tuhan hari ini menawarkan bagi setiap kita hal yang lebih utama, hal yang lebih penting, yaitu kerajaan sorga. Saudara, ketika kita mengalami pergumulan, pernahkah kita belajar seperti seorang anak kecil? Dalam sebuah lagu sekolah minggu dikatakan, rumahku ada di dalam sorga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Saudara, mari kita mengingat bahwa ketika pikiran kita, paradigma kita seperti para murid yang hanya menuntut pemulihan dunia, pemulihan bumi. Jangan-jangan saya khawatir hati kita sedang terikat dengan kesenangan dunia ini. Jangan-jangan segala pikiran kita semua hanya terfokus kepada apa yang ada di depan kita, usaha kita, pekerjaan kita. Tapi marilah kita bersama-sama, walaupun kita berusaha realistis, kita masih hidup di dunia. Tapi mari kita bersama-sama belajar. Ada pengharapan kekal yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih indah, yaitu kerajaan sorga itu sendiri. Saudara, rumah kita bukan di dunia ini, saudara. Di dunia ini karat dan ngengat akan merusak investasi kita. Tapi rumah kita sesungguhnya adalah di sorga. Ketika engkau hari ini tidak punya kerinduan untuk pergi ke sorga, lagi-lagi saya khawatir, jangan-jangan dunia ini begitu menyilaukan matamu, sehingga engkau tidak bisa melihat lagi kemuliaan sorga yang menanti kita. Saudara, yang pertama, Allah pergi. Dia pergi menyediakan kerajaan sorga yang lebih mulia. Jangan hanya berpatokan dengan apa yang ada di depan kita. Tapi mari kita melihat dengan mata rohani. Already, but not yet. Kita sudah menjadi anggota kerajaan Allah, tetapi belum. Ketika Tuhan panggil kita secara official. Sarah Billy Graham pernah berkata, dalam perjalanan saya telah menemukan bahwa mereka yang memelihara surga dalam pandangan mereka, maka mereka akan tetap tenang. Mereka akan tetap bersukacita dalam hari-hari tergelap. Apabila kemuliaan sorga lebih nyata bagi kita, apabila kita hidup kurang dalam hal-hal bendawi dan lebih untuk hal-hal yang kekal dan rohani,
maka kita akan kurang terusik oleh hidup saat ini. Sudahkah hari ini kita mengarahkan mata iman kita kepada pandangan sorgawi? Kita bisa melihat yang lebih mulia, yang lebih kekal daripada hal-hal remeh-temeh di dunia ini. Bersikap realistis itu baik, tapi jangan sampai realistis kita membuat kita mengandalkan diri kita dan lupa bahwa rumah kita yang sejati bukan di dunia ini, tapi rumah kita yang sejati adalah kerajaan sorga bersama dengan Allah yang mulia. Saudara, dia pergi, tetapi dia tidak pergi selama-lamanya. Dia akan pergi untuk kembali. Be ready, Jesus is coming soon. Saudara, ketika kita meyakini, ya Tuhan, aku milikmu, surga bagianku. Ketika kita mempunyai pandangan yang benar seperti ini, apakah benar-benar kita siap setiap saat? Kapanpun Tuhan panggil, kita benar-benar siap. Ini aku Tuhan. Umur berapapun, usia muda ataupun tua, dalam kondisi apapun, aku siap. Saudara, ketika yang pertama murid-murid salah mempunyai paradigma tentang kerajaan Allah. Mereka hanya memikirkan kerajaan dunia, mereka lupa ada kerajaan surga. Yang Yesus selalu berkata berkali-kali dalam 40 hari dia menampakkan diri. Yang bagian untuk kembali di sini, ketika murid-murid melihat Yesus mulai terangkat ke surga. Di situ mereka mulai percaya, wah benar nih, Tuhan Yesus benar-benar naik ke surga. Dan ketika mereka melihat, mungkin saya bisa bayangin mulutnya mereka tuh kebuka ya saudara-saudara ya. Mereka terpukau, mereka terkagum-kagum dengan keindahan, kedahsyatan, kemuliaan Yesus naik ke surga. Sampai kemudian di situ ayat yang ke-11 dikatakan, malaikat ada 2 orang malaikat menegur mereka dan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, apa yang kita lakukan ketika kita tahu bahwa cepat atau lambat Yesus akan segera datang kepada kita? Adakah kita didapati sebagai gadis-gadis yang bodoh, yang tidak mempersiapkan minyak? Atau kita didapati sebagai gadis-gadis yang berhikmat, kita menyediakan minyak itu dengan penuh, sehingga kapanpun mempelai datang, kita siap. Saudara, pertanyaannya, banyak orang seperti murid-murid. Ketika mereka menantikan Tuhan, mereka berpikir mereka menantikan Tuhan sambil bertopang tangan gitu ya. Sambil ngelamun, sambil melongo. Wah, tunggu aja, bentar lagi Tuhan datang. Saudara, salah. Dalam menanti-nantikan Tuhan ada sikap aktif. Ketika dia sudah menyatakan surga bagi kita. Dia menyediakan tempat yang mulia bagi kita. Sebagai orang percaya, kita rindu surga itu bukan hanya jadi milik kita. Tapi kita rindu setiap orang, keluarga kita, sanak saudara kita, tetangga kita. Mereka pun juga boleh menikmati surga yang mulia itu. Saudara, tema utama dari kitab kisah para rasul berada dalam pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, di sini kita melihat bahwa ketika kita sudah punya janji, pengharapan pasti akan surga, maka orang Kristen yang sejati dia bukan orang Kristen yang pelit. Dia adalah orang Kristen yang pengen mencicipi cicipan surgawi itu. Atau dia men-sharingkan Injil firman Tuhan
supaya setiap orang boleh mengenal Tuhan dan boleh sama-sama menikmati surga yang mulia. Saudara, akhir-akhir ini dalam masa pandemik banyak di rumah, saya lebih suka masak gitu ya. Saya suka lihat resep-resep yang baru dan mungkin itu bahan-bahannya gampang. Saya coba masak gitu ya. Ketika saya rasa sama suami saya, enak nggak? Enak-enak. Kira-kira bagus nggak ya kalau dibagi-bagi? Akhirnya saya coba bagi-bagi dengan teman-teman di pastori. Saudara, kalau itu rasanya nggak enak, pasti saya bilang jangan ya, nggak enak. Gak layak untuk dibagiin sama mereka, nanti mereka sakit lagi begitu. Tapi ketika saya mencicipi dan rasanya itu enak, rasanya itu pas, saya kok kepingin ya, bukan cuman saya yang makan, tapi teman-teman saya di pastori boleh menikmati makanan saya walaupun itu cuman sedikit. Saudara, ketika kita punya hal yang manis, kita punya hal yang baik, apalagi berbicara tentang kekekalan, janganlah engkau menjadi orang Kristen yang pelit. Janganlah engkau menjadi orang Kristen yang menyimpan surga itu untuk dirimu sendiri. Sedangkan engkau melihat di luar sana masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka membutuhkan jamahan kasih Tuhan. Mereka membutuhkan kemurahan Tuhan. Apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini. Banyak orang yang belum percaya, mereka kehilangan pengharapan. Hati mereka hancur, pikiran mereka kocar-kacir, mereka gak tahu harus berbuat apa. Dan disinilah dan saat inilah engkau dan saya bertindak. Tuhan sudah memberikan kita kuasa Roh Kudus, memberikan kita keberanian untuk menyaksikan siapa Yesus itu. Untuk menyaksikan bahwa Yesus itu pasti memberikan jaminan yang kekal, surga yang mulia. Saudara, Tuhan tidak pernah menuntut seorang yang profesional. Oswald Chambers mengatakan, orang-orang yang diutus Tuhan untuk pekerjaannya adalah orang-orang yang biasa, tetapi orang-orang yang dipenuhi dan dikuasai oleh pengabdian kepadanya. Pengabdian yang ditempa oleh Roh Kudus. Saudara, Tuhan gak pernah menuntut, oh kamu kan hamba-hamba Tuhan, kamu yang belajar teologi, kamu deh yang pergi. Tidak. Sekali lagi Tuhan berkata kepada setiap orang menjadi saksiku. Siapapun dia, pekerjaan apapun dan dimanapun dia berada. Tapi pertanyaannya, maukah engkau dan saya hari ini diutus oleh Tuhan? Walaupun engkau dan saya adalah orang-orang biasa. Mungkin engkau cuman buka toko kelontong. Tapi engkau punya pelanggan yang banyak. Dan engkau tahu pelangganmu itu jelas-jelas belum percaya Tuhan. Dan ketika dia men-sharingkan sesuatu, engkau tahu hidupnya seperti bimbang. Seperti orang yang tidak punya pegangan. Maukah saat itu juga engkau belajar mendoakan dia? Mungkin engkau tidak langsung menceritakan tentang Yesus itu. Tapi engkau berkata, bolehkah saya berdoa untuk engkau? Allahku adalah Allah yang dahsyat. Dia sanggup menolongmu. Maukah engkau saya doakan? Atau mungkin engkau yang hari ini masih bekerja dan teman-teman kerjamu itu begitu parno, begitu takut dengan kondisi sekarang. Coronavirus di Manado sudah 100 lebih dan itu cepat. Dalam waktu yang singkat naiknya cukup drastis. Mungkin teman sekerja kita merasa parno, merasa takut dan kita melihat ada apa dengan temanku ini. Aku perlu mendekati dia. Hai teman, maukah aku berdoa untukmu supaya engkau mengalami ketenangan, supaya engkau mengalami damai. Aku punya Allah yang bisa memberikan kedamaian sejati buat engkau. Pertanyaannya sekali lagi, maukah engkau dan saya dipakai Tuhan menjadi utusan Injil? Orang-orang yang biasa, tetapi kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kita dimampukan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saudara, tapi sebelum sampai ke ujung dunia, saudara, mari kita pertama-tama mengingat yang lebih utama adalah keluarga inti kita.
Saudara, ketika kita work from home gitu ya, kita banyak berjumpa dengan suami, istri, anak-anak kita, bahkan mungkin pembantu di rumah, bahkan mungkin papa mama datang begitu. Rumah jadi rame. Saudara, pernahkah engkau berinisiatif untuk mengadakan mesbah keluarga? Dan saat itu engkau benar-benar menantang seluruh keluargamu. Maukah engkau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu? Saudara, engkau tidak bisa memberikan warisan yang terlalu banyak. Karena ketika anak-anakmu tidak bisa menjaga warisanmu, maka warisan uang itu hanya sekejap saja akan hilang. Tapi warisan iman, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu akan kekal dan tetap dalam hati anak-anakmu, dalam hati pembantu rumah tanggamu, mungkin juga dalam hati orang tuamu yang saat ini masih menutup hati untuk Kristus. Ketika dunia penuh dengan ketidakpastian, engkau dan saya hari ini datang memberikan kepastian kepada mereka. Aku punya kabar baik. Bolehkah aku bercerita supaya papa, mama, anak-anakku, mbak, engkau ketika nanti Tuhan datang kapanpun, engkau akan beroleh selamat. Saudara, sudahkah keluarga kita menjadi tempat utama sasaran penginjilan kita? Sudahkah hati kita hancur ketika kita melihat anak-anak kita? Mungkin saat ini dia dengan mudah, selama ini aku ikutin sekolah minggu kok. Tapi saudara, berapa banyak saya menemukan anak-anak yang berkuliah, keluar kota, bahkan keluar negeri. Ketika iman mereka tidak kuat, maka mereka akan goyah. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan, mereka tidak lagi pergi ke gereja, bahkan mereka tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Saudara, mengerikan bukan? Dan ini adalah waktunya Tuhan. Ketika engkau masih boleh di rumah, mungkin hari-hari banyak problem gitu ya. Sering ketemu itu sering bergesekan ya Bapak Ibu ya. Tapi ingat tujuan utama Tuhan. Mumpung kita masih bisa di rumah bersama-sama, pastikanlah seluruh anggota kita tantang mereka untuk menerima Tuhan. Karena itu mereka akan beroleh hidup yang kekal. Sekarang saudara, sudah enggak zamannya lagi kita ke rumah-rumah, kita mengetok pintu mereka dan mengabarkan Injil. Sekarang dunia digital mengerjakannya bagi setiap kita. Engkau bisa pakai akun Instagrammu, engkau bisa pakai akun Facebookmu, engkau bisa pakai akunmu media sosial Twitter dan lain sebagainya. Untuk apa? Tuliskanlah berkat firman Tuhan yang kau dapat hari itu. Mungkin kau mengatakan, ya aku kalau nulis gak bagus, gak pinter. Oke, sekarang itu saudara banyak sekali akun Kristen yang baik. Contohnya ada Pengharapan Kekal, ada Bara Digital Ministry. Di situ engkau tinggal forward, engkau tinggal posting kembali apa yang sudah mereka buat. Dan kau buat menjadi Instastorymu, kau buat menjadi WhatsApp storymu. Maka orang-orang yang ada di akunmu, ketika engkau punya orang-orang yang akun begitu banyak, mereka akan membacanya. Dan saya yakin ketika firman Tuhan itu disebarkan, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Orang yang mendengar firman, Roh Kudus bekerja dalam hati mereka. Mungkin tangan kita cuma klik. Tapi saat itu juga Roh Kudus bekerja bagi kita. Dan Roh Kudus membuat orang yang membaca status kita itu digerakkan. Mungkin mereka merasa tersentuh, mereka merasa terharu. Dan mereka kembali kepada Tuhan. Mereka bertobat dan mencari Tuhan. Susahkah saudara? Tidak. Semuanya hanya ada di dalam genggaman kita, di handphone kita. Tidak susah. Tidak seperti zaman-zaman misioneri yang zaman dulu dari Belanda harus jauh-jauh datang ke Manado. Hanya dengan genggaman jari kita bisa menjangkau banyak orang
untuk berbalik kepada Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Apalagi dalam kondisi kita nggak bisa dekat dengan orang gitu ya. Tapi media sosial kita bisa mendekati mereka. Akun media sosial kita terbaca oleh setiap orang. Dan itu akan memberkati mereka. Tapi sebaliknya justru saya mendapati ada juga jemaat dalam akun media sosialnya malah isinya menggerutu. Malah isinya marah terhadap pemerintah. Malah isinya hal-hal yang negatif. Hal-hal yang tidak membangun. Sehingga bagaimana terang kita itu bisa menjadi cahaya. Menerangi orang di sekitar kita menjadi kesaksian. Saudara, hari ini berubahlah. Bertobatlah. Pakai akun media sosialmu dengan baik. Sehingga apapun yang kau posting, pastikan itu memberkati bagi orang-orang di sekitar kita. Terlebih membawa mereka untuk mengenal Kristus, Sang Pemberi jaminan surga yang kekal. Saudara, dalam mengingat kembali Ravi Zakarias, seorang anak Tuhan, di mana dia begitu mencintai Tuhan. Awalnya dia skeptis terhadap firman Tuhan. Tapi ketika Tuhan menarik dia dan dia menjadi orang percaya, dia boleh melayani Tuhan 48 tahun. Sampai pada akhirnya dia harus divonis terkena penyakit kanker. Dan ternyata hanya 2 bulan dia bergumul dengan sakitnya. Dan beberapa hari yang lalu Tuhan memanggil dia kembali ke pangkuannya. Saudara, suatu hal yang sangat indah. Ravi Zakarias sangat tahu bahwa hidup itu bukan hanya masalah dunia ini. Dia tahu bahwa hidup itu masalah kekekalan, yaitu surga yang mulia yang Tuhan sediakan bagi dia. Itu yang membuat dia akhirnya percaya kepada Tuhan. Dan bahkan dia bayar harga mati-matian untuk melayani Tuhan. Dia adalah sebuah pendiri Ravi Zakarias International Ministry. Dia boleh melayani di sana dengan sangat baik. Di situ termasuk juga di Indonesia dia punya berbagai anggota. Karena ini pelayanan internasional. Dan di situ dia selalu mengingatkan kepada rekan-rekannya, setimnya di seluruh dunia. Agar mereka terus berlanjut. Agar mereka terus menjangkau jutaan orang untuk mengenal Yesus yang sama yang dia layani dengan setia sekarang. Saudara, maukah engkau dan saya hari ini? Ketika engkau dan saya sudah punya yakin, kepastian surga, kita bukan menjadi orang yang pelit. Kita membagikan keselamatan itu kepada orang yang belum kenal Tuhan. Inilah saatnya mereka membutuhkan kita. Mereka membutuhkan firman Tuhan yang menguatkan mereka, yang memberi pengharapan kepada mereka yang letih lesu, yang tidak berdaya. Maka niscaya apapun pergumulan yang sedang kita hadapi hari ini, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Walau kita nggak bisa melihat rencana Tuhan dengan jelas, mari kita terus percaya bahwa rancangan Tuhan buat hidup kita sempurna adanya, yang terbaik untuk kita. Dan kita terus setia melayani Dia sampai pada akhirnya. Saya akan menutup perenungan saya dengan menyanyikan lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat.
Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat bertahan atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat Tuhan, Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. namun hatiku tetap. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Musik terus mengalun. Mari saya mengundang Bapak Ibu yang ada di rumah. Saat ini engkau bersama dengan suami istrimu, bersama dengan anak-anakmu. Mari engkau bergandengan tangan. Seperti lagu yang kita naikkan. Walau saat ini kita tidak bisa melihat rencana Tuhan. Tapi mari kita memandang, tetap memandang Tuhan. Tetap melihat ke surga. Bahwa ada pengharapan kekal yang Tuhan sediakan buat keluarga kita. Gandeng tangan mereka. Katakan kepada mereka bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Allah yang memberikan pengharapan yang kekal. Jauh berbeda dengan ilah-ilah yang lainnya. Setelah kita meyakini kita punya kepastian keselamatan kekal, marilah engkau bersama dengan keluargamu hari ini berjanji di hadapan Tuhan. Ketika kami sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan pengharapan yang kekal yaitu surga yang mulia. Pertanyaan yang kedua, maukah keluargamu dipakai oleh Tuhan menjadi saksi Kristus? Ketika engkau memposting sebuah posting, sudahkah engkau memastikan bahwa postingan yang engkau sampaikan itu untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Maukah engkau dan seisi rumahmu terus beribadah kepada Tuhan sampai nanti Tuhan datang kembali dan mengangkat kita semua yang setia kepadanya, mengangkat kita semua yang telah membagi firman Tuhan dan Injil keselamatan itu kepada orang banyak. Tuhan, inilah kami. Kami tahu kami begitu lemah, Tuhan. Kami masih seringkali menunggu dan menuntut Tuhan, kapan pandemik ini berakhir, kapan ini akan berlalu. Kami
Kami lupa Tuhan, lebih dari sekedar pemulihan dunia ini, Engkau memberikan yang lebih dahsyat, yaitu surga yang mulia, yang tidak tertandingi dengan apapun juga. Ajar kami jangan hanya fokus duniawi, tapi kami boleh melihat surgawi. Mata iman kami terus melihat bahwa kami punya keyakinan kekal. Sulit maupun senang. Bahkan mungkin hari ini keluarga kami termasuk keluarga yang juga terpapar COVID-19. Kami tidak takut mati. Karena kami sudah punya Kristus dalam hidup kami. Apapun yang terjadi ketika Tuhan panggil, maka kami akan bersuka cita bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Pakai sisa hidup kami Tuhan. Pakai sisa waktu ini yang kami tidak tahu Tuhan itu akan datang berapa lama lagi. Pakai kami Tuhan, pakai waktu yang sisa sedikit ini untuk mengabarkan Injil-Mu. Mengabarkan kasih Kristus lewat apapun juga yang bisa kami lakukan. Tolong kami Tuhan, inilah doa kami. Berkati dan kuatkanlah setiap keluarga-keluarga yang di rumah hari ini. Jangan biarkan mereka kehilangan pengharapan. Kenaikan Yesus ke surga kiranya menyemangati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.